Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas diskusi 3 mengenai pendidikan formal dan informal pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Bersama Panca Agus Sulistioningsi. Pada tugas diskusi 3 ini, kita akan membahas dua masalah. Yang pertama, dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal. Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana kita dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, mengenai pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun di Indonesia, masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana kita dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan kita untuk memastikan bahwa pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan mereka? Berikut ini akan ditampilkan mengenai perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal. Pada pendidikan formal, manfaatnya yaitu terstruktur, sistematis, kurikulum terstandar, penilaian objektif, diakui secara hukum dan administratif. Kemudian tantangannya kurang fleksibel, kadang terlalu teoritis, terbatas pada lingkungan sekolah. Kemudian, perbandingan antara manfaat dan tantangan pada pendidikan informal yaitu manfaatnya fleksibel dan kontekstual, meningkatkan kreativitas dan keterampilan praktis, belajar berdasarkan minat siswa. Kemudian tantangannya tidak terstruktur, tidak selalu diakui secara resmi, kualitas tergantung lingkungan dan pembimbing. Selanjutnya, kita akan membahas strategi integrasi pendidikan informal ke kurikulum formal. Sebagai guru, kita bisa mengintegrasikan pendidikan informal melalui pendekatan-pendekatan berikut. Pertama, yaitu pembelajaran kontekstual. Contohnya, mengaitkan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata siswa, dengan mengajarkan matematika melalui pengelolaan uang saku atau permainan jual beli. Yang kedua, yaitu proyek berbasis masyarakat, dengan mengajak siswa melakukan proyek seperti kebersihan lingkungan, kunjungan ke pasar, museum, atau tempat usaha lokal. Ini melatih kreativitas, kerjasama, dan keterampilan sosial. Kemudian yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler yang bermakna. Klub sains, seni teater, atau lingkungan hidup. Ini dapat menumbuhkan potensi non-akademik dan memperkuat karakter. Kemudian yang keempat, yaitu melakukan kolaborasi dengan orang tua dan komunitas, dengan melibatkan keluarga dalam pembelajaran berbasis rumah. Misal, tugas wawancara anggota keluarga atau membuat karya seni dari barang bekas di rumah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal dan optimalisasi pendidikan informal. Peran guru dalam mengatasi tantangan akses pendidikan formal, tentunya kita memiliki peran yang lebih dari sekedar pengajar di kelas. Antara lain, 1. Menjadi jembatan komunikasi. Kita perlu melakukan kerjasama dengan orang tua, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah untuk mendeteksi siswa yang terhambat aksesnya. Contohnya dengan melakukan home visit atau belajar kelompok terjadwal di rumah siswa. Yang kedua, membuat model pembelajaran fleksibel, yaitu dengan menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk sederhana, melalui lembar belajar, rekaman audio, atau video konten. Dengan menggunakan teknologi sederhana seperti WhatsApp, video call, atau radio komunikasi. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi belajar mandiri dan peer teaching, yaitu untuk mendorong siswa untuk belajar kelompok, saling bantu, dan berbagi ilmu. Bisa juga menunjuk siswa tertentu untuk menjadi tutor sebaya. 4. Memastikan pembelajaran bermakna dan inklusif.
dengan fokus pada pemahaman konsep dan keterampilan hidup, bukan sekedar penuntasan kurikulum. Kurangi beban akademik bagi siswa dengan keterbatasan akses, ganti dengan kegiatan praktis. Kemudian, berikut ini mengenai pendekatan untuk pendidikan informal yang positif. 1. Memvalidasi dan mengarahkan belajar informal dengan apresiasi keterampilan yang diperoleh siswa di luar sekolah, seperti bertani, berdagang, merawat adik, dan lain-lainnya, untuk mengarahkan agar mereka bisa mengaitkan pengalaman ini dengan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, pendidikan karakter dan keterampilan sosial melalui cerita dan diskusi, yaitu dengan menggunakan narasi kehidupan nyata, kisah lokal, atau cerita moral sebagai bahan diskusi di kelas. 3. Melakukan penguatan literasi dan numerasi di rumah, yaitu dengan memberikan tugas membaca atau menulis yang melibatkan keluarga, seperti membuat catatan belanja, membaca jadwal TV, atau mencatat resep. Kemudian yang keempat, mendorong komunitas belajar. Hal ini untuk mendorong terbentuknya kelompok belajar berbasis RT atau RW atau komunitas keagamaan sebagai media pendidikan informal. Dari permasalahan yang telah kita bahas tadi, jadi kunci keberhasilan pendidikan dasar adalah kolaborasi antara pendidikan formal dan informal. Guru memiliki posisi strategis untuk menjembatani kesenjangan akses, menciptakan pengalaman belajar yang relevan, dan membentuk karakter siswa secara utuh. Melalui pendekatan kreatif, adaptif, dan kolaboratif, kita bisa menciptakan pendidikan yang inklusif, berdaya guna, dan bermakna bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali. Demikian pembahasan kita dalam diskusi 3. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.